Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari saksikan video berikut ini yang menjelaskan tentang materi zakat fitrah. Anak-anak sekalian, pertama yang perlu kita pahami adalah pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah sering kita dengar, baik itu dalam bulan Ramadan maupun menjelang akhir Raya Idul Fitri. Muncul pertanyaan, apa itu zakat fitrah? Nah, sekarang anak-anak mari kita pelajari bersama pengertian zakat fitrah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Anak-anak sekalian, pertama, pengertian zakat fitrah secara bahasa. Zakat fitrah secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti membersihkan atau mensucikan. Sedangkan kata fitrah juga berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti jiwa atau badan. Jadi secara sederhana anak-anak, kita bisa pahami zakat fitrah itu membersihkan jiwa atau mensucikan jiwa. Selanjutnya anak-anak, kita akan memahami pengertian zakat fitrah secara istilah. Secara istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta benda berupa makanan pokok yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bapak Guru ulangi, secara istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta benda berupa makanan pokok yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Anak-anak sekalian, zakat fitrah juga biasa kita sebut dengan zakat jiwa atau zakat badan. Timbul pertanyaan, mengapa kita membayar zakat fitrah? Nah, anak-anak sekalian perlu kita pahami, kita membayar zakat fitrah karena zakat fitrah bertujuan membersihkan jiwa atau badan kita setiap selesai mengerjakan puasa dan wajib membayarkannya setiap tahunnya di bulan Ramadan. Penjelasan yang perlu kita pahami selanjutnya adalah tentang ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah perlu kita pahami karena bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk rukun Islam yang ketiga, di mana kewajibannya zakat fitrah ini dibebankan kepada semua orang Islam. Jadi anak-anak, siapapun dari kita, baik yang kaya, yang miskin, laki-laki, perempuan, tua, yang muda, yang masih bayi, atau yang baru lahir, semuanya harus membayar zakat fitrah. Di dalam ketentuan zakat fitrah, yang perlu kita pahami adalah tentang hukum zakat fitrah. Jadi hukum zakat fitrah menurut Al-Quran dan Al-Hadis adalah hukumnya fardu ain. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami dalam ketentuan zakat fitrah adalah tentang rukun zakat. Rukun zakat ada 4. Yang pertama, harus ada niat. Yang kedua, harus ada orang yang berzakat atau biasa disebut muzaki.
Yang ketiga, harus ada orang yang menerima zakat, biasa dikenal mustahik. Dan yang keempat, harus ada harta atau makanan pokok yang dizakatkan. Selanjutnya, ukuran zakat fitrah yang harus kita bayarkan. Yang harus kita bayarkan adalah makanan pokok atau uang yang nilainya sama dengan harga makanan pokok. Takarannya adalah 2,5 kg per jiwa atau per orang. 3,5 liter per orang per jiwa. Selanjutnya, waktu pembayaran zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah dapat dikeluarkan mulai atau sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Tetapi waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbit fajar Idul Fitri hingga menjelang salat Idul Fitri. Sebagai catatan, apabila zakat fitrah dibayarkan setelah salat Idul Fitri, maka zakat tersebut tidak lagi termasuk dalam kategori zakat fitrah, namun menjadi sedekah biasa. Selanjutnya adalah kita harus memahami ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah sesuai dengan ketentuan Al-Quran. 8 golongan tersebut, yang pertama, golongan fakir. Adalah golongan orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Golongan kedua, golongan miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Golongan yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang mengelola atau mengumpulkan zakat fitrah. Golongan yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah imannya atau baru masuk Islam. Golongan yang kelima namanya rikab, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetap tidak memiliki harta benda untuk menebusinya. Golongan yang keenam adalah garim, yaitu orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak mampu melunasinya. Golongan yang ketujuh fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan golongan yang kedelapan yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam melanjutkan perjalanan menuju perjalanan Allah yang membutuhkan bekal. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Selanjutnya, di samping ada orang yang berhak menerima zakat fitrah, juga ada orang yang tidak boleh menerima zakat fitrah. Siapa mereka? Yang pertama, orang kaya. Orang yang memiliki banyak harta. Yang kedua, orang yang tidak beragama Islam atau yang bukan orang Islam. Dan yang ketiga, orang yang badannya kuat, sehat, bisa mencari penghasilan yang cukup. Selanjutnya yang perlu kita pahami anak-anak, cara membayar zakat fitrah. Bagaimana cara membayar atau memberikan zakat fitrah kita? Anak-anak sekalian, boleh dengan menyerahkan sendiri kepada yang berhak menerimanya. Juga boleh kita memberikan kepada panitia yang ada di masjid yang ditugaskan untuk mengelola atau menghimpun pembayaran zakat fitrah. Di bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan, di seluruh masjid semua membentuk panitia untuk pengelolaan atau mengelola zakat fitrah. Jadi anak-anak, jika kita ingin mengeluarkan atau membayar zakat fitrah, cukup kita ke masjid, karena di masjid ada
penerimaan atau pengelola zakat fitrah yang dibentuk oleh panitia masjid. Selanjutnya adalah kita memahami keutamaan membayar zakat fitrah. Orang yang membayar zakat fitrah memiliki keutamaan. Yang pertama, menolong orang yang lemah. Yang kedua, membersihkan dari sifat kikir. Yang ketiga, keutamaannya mendidik diri menjadi sifat pemurah. Yang keempat, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah. Keutamaan yang kelima, berterima kasih. Keutamaan yang keenam, menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin. Dan yang ketujuh adalah guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dengan si miskin. Itulah materi yang Bapak Guru sampaikan tentang materi zakat fitrah kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.